Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi atau berjumpa lagi dengan Cerdas Tutorial, konten yang membahas tentang tutorial YouTube, berbagi informasi, berbagi sharing, dan berbagi wawasan di bidang YouTube. Oke, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya baik-baik semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas atau bersharing atau membagi wawasan untuk khususnya YouTuber pemula. Oke, semoga ini dapat menjadi pemacu untuk kita semuanya YouTuber pemula. Tentunya harus semangat ya. Ini adalah motivasi buat YouTuber pemula. Oke, sahabat-sahabat dan kawan-kawan semuanya, kalau kita mau berjuang di dalam YouTube atau berkecimpung dalam per-YouTubean atau jadi kreator YouTube, itu harus kita tanamkan jiwa semangat dan jiwa pantang menyerah. Soalnya di YouTube itu gampang-gampang susah ya kawan-kawan dan sahabat-sahabat semuanya. Jadi ini motivasi buat kita semuanya. Di YouTube itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya, di YouTube itu perlu perjuangan dan perlu kerja keras. Tentunya kalau dengan kerja keras dan penuh perjuangan pasti hasilnya akan bagus. Tetapi kalau sudah pantang menyerah, ibaratnya di dalam berjuang atau di dalam berperang, sebelum berperang sudah mengundurkan diri atau sudah kalah perang sebelum perang ya. Intinya sudah down dulu sebelum melangkah lebih jauh. Oke, ini adalah tips atau motivasi buat YouTuber pemula. Semoga tetap semangat dalam berkarya atau dalam membuat konten YouTube. Oke, kemarin sudah saya bikin video tentang komentar spam, subscriber, mengejar subscriber atau menambah subscriber, kemarin sudah. Dan tentunya di sini kita cuma mengingatkan atau memacu supaya kita itu lebih semangat lagi dalam berjuang di YouTube ya. Tidak mudah memang kalau kita itu pemula, karena kita ini bukan siapa-siapa ya. Kita ini hanya orang biasa dan bukan orang terkenal. Seperti orang-orang terkenal itu mudah ya kelihatannya ya, tapi mereka juga pastinya merintis dengan dari kecil dulu ya, tidak langsung besar, penuh perjuangan juga ya. Makanya kita motivasi buat YouTuber pemula itu terus semangat dan tentunya terus berkarya. Insya Allah karya-karya kita itu kalau sudah lama menggeluti di YouTube itu semakin bagus dan semakin meningkat. Tentunya dengan cara kita selalu belajar dan selalu belajar. Jangan ibaratnya jangan cepat puas atau cepat merasa sudah pintar, merasa sudah besar, atau merasa sudah memiliki semuanya. Di YouTube itu kompleks sekali permasalahan dan peraturan di per-YouTubean. Jadi buat semuanya saja, barangkali untuk YouTuber pemula yang baru mau memulai atau membuat konten, jadi konten kreator atau membuat channel YouTube, jadi harus belajar dulu tentunya ya. Belajar dulu, memahami dan mempelajari apa yang diperlukan di bidang YouTube ya kawan-kawan dan sahabat-sahabat semuanya. Saya cuman sharing saja ini karena saya berpengalaman belum banyak juga.
sekitar 2 tahun lebih kita sudah berkecimpung di YouTube. Ini channel yang tutorial ya, karena saya ingin berbagi ilmu kepada kalian semuanya dan berbagi wawasan, tentunya berbagi tutorial di YouTube menurut pengalaman saya untuk memajukan channel-channel kalian atau channel YouTuber pemula. Oke, yang penting dalam membuat konten YouTube itu harus selalu mematuhi pedoman YouTube atau pedoman dari YouTube itu sendiri ya, yaitu peraturan YouTube dan pedoman YouTube. Apa saja sih pedoman YouTube atau peraturan YouTube? Tinggal klik saja apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, apa yang dibolehkan. Ya, intinya kalau kita mau belajar di YouTube itu banyak sekali. Kalau misalnya kurang jelas, kurang dipahami, kurang dimengerti, itu banyak tutorial dan konten-konten kreator yang membagikan ilmu buat YouTuber pemula atau membuat kalian semuanya supaya tahu itu banyak, supaya pintar, supaya bisa menjalankan YouTube itu banyak sekali. Tinggal klik di pencarian YouTube juga banyak. Tinggal klik misalnya mau buat konten apa ya, misalnya mau buat konten vlog. Ya tinggal diklik saja cara membuat konten vlog untuk YouTuber pemula. Misalnya itu untuk vlog. Kemudian untuk konten memasak ya sama ya. Tinggal klik saja bagaimana cara membuat konten masak. Nah, nanti bermunculan. Tinggal kalian pelajari mana yang Anda suka dan mana yang Anda setujui atau masuk dalam kategori pencarian Anda. Ya, misalnya ini masakan kok bagus ya. Ini caranya begini. Kan biasanya kalau konten masak itu ya cara membuat ayam geprek. Nah, ini bahan-bahannya kan pasti ada sama seperti pencarian di bidang yang lainnya, misalnya konten masak sudah, konten vlog sudah, konten kuliner. Nah, ini konten kuliner itu banyak sekali ya. Tinggal kita yang pandai-pandainya untuk menginspirasi, untuk menjelaskan di mana dan buat apa yang video itu supaya disodorkan untuk penonton ya. Oke, misalnya ini saya contohkan saja buat yang konten makan-makan atau kuliner ya. Ini ibaratnya kasih saran saja. Misalnya tempatnya di mana dan warungnya di tempatnya di mana, lokasinya di mana itu harus dijelaskan ya. Oke, ini misalnya ini konten ngevlog sama makan-makan kuliner. Oke, ini saya atau rombongan ya, atau dengan keluarga saya, sekarang saya berada di Purbalingga misalnya ya. Saya berada di Purbalingga yaitu jalan dekat alun-alun, tepatnya di dekat Gor Sarjono. Ini ada tempat makan atau tempat warung makan sederhana tapi makanannya enak sekali, menunya komplit, harganya murah ya. Tinggal datang saja atau datang bersama keluarga atau pacar ke sini, kita coba makanan khas Purbalingga misalnya ya. Itu kita harus punya intonasi atau ibaratnya alur cerita ya, jangan cuman ngevlog gambar itu sudah gitu aja tanpa narasi atau tanpa cerita. Itu buat konten-konten vlog. Nanti kita jelaskan masalah membuat konten masak, konten vlog, konten mancing dan konten-konten yang lainnya. Di sini kita cuman membuat motivasi buat kalian semuanya, buat YouTuber pemula jangan pantang menyerah, dapatkan hasilnya ya, dapatkan hasilnya. Misalnya bermimpi atau berangan-angan buat beli mobil, buat beli motor, buat beli rumah, kita YouTube itu pasti bisa kalau kita berusaha ya. Yang penting berkarya, berkarya, berkarya. Nah, itu yang paling penting. Terus perbaiki videomu, perbaiki kontenmu, pastikan kontenmu itu bagus dan tentunya
sodorkan buat penonton yang bagus-bagus dan tentunya yang menarik. Pasti penontonnya itu akan senang dan akan terus memburu video kamu atau menunggu video kamu. Kalau orang sudah menunggu video kamu dan sudah menyukai video kamu, sudah happy dengan video kamu, pasti tiap kamu ngupload video itu akan ditonton dan selalu bertambah penontonnya atau view-nya. Karena apa? Kalau penontonnya semakin banyak, tentunya subscriber kita juga akan tambah banyak, jam tayang juga akan meningkat. Itu dari segi subscriber dan jam tayang. Oke, barangkali yang sudah monet, mungkin kalau sudah videonya berjalan, grafiknya tinggi dan bagus, itu pasti akan menambahkan pundi-pundi dolar. Ya, kawan-kawan semuanya, itu akan menjadikan pundi-pundi dolar. Karena semakin banyak menonton, itu pasti akan muncul iklan-iklan ya. Dalam misalnya 10.000 orang nonton video kita, itu iklannya berapa? Misalnya dalam satu video 5 kali tinggal mengalihkan 10.000, berarti 50.000 iklan. Misalnya yang di-skip berapa, yang tidak di-skip berapa ya. Itu kan tadi nanti yang penting nonton dan kita mendapatkan pundi-pundi dolar. Ya, itu motivasi. Jadi YouTuber, konten kreator itu tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin ya. Jadi jangan pantang menyerah, taklukkan YouTube. Nah, itu saya bilang taklukkan YouTube, yaitu ayo kita kuasai YouTube. Ya, kalau kita sudah bisa menguasai YouTube seperti mereka Raffi Ahmad, Baim Wong, dan yang lain-lainnya itu ya, itu sudah sultan. Nah, itu sekali ngupload video ya dalam satu hari atau satu hari aja itu ada yang 1 juta, 2 juta penontonnya. Nah, itu berapa dari hasil YouTube-nya aja. Belum yang lain, ada endorse dari ini itu, ada apa iklan ya, pembayaran, pokoknya banyak sekali. Pokoknya kalian semuanya jangan putus asa. Itu juga buat motivasi kita untuk berjalan mengarungi YouTube. Oh ya, saya semoga bisa seperti dia. Oh ya, saya semoga bisa seperti itu. Oh ya, semoga saya bisa menjalani. Kemudian untuk motivasi ya, untuk kita semuanya, yaitu kalau kita nonton itu ya yang dari kecil-kecil itu ya, ya nggak apa-apa, perjuangan dari YouTuber kecil itu perlu digarisbawahi, yaitu kita gali ilmunya ya, dalam artian kalau yang curhat, kalau yang itu ya dalam YouTuber misalnya kayak begini ya, "Alhamdulillah saya gajian cuman kecil sekali. Ini saya sudah mendapatkan Google AdSense, tapi gajinya kecil sekali, saya kecewa sekali dengan YouTube." Nah, itu juga ya terkadang membuat kita, wah ternyata hasilnya YouTube kecil sekali. Tapi tidak mengapa, kita harusnya bersyukur. Bersyukur dulu, oke kita sudah bergabung dengan YouTube, bergabung dengan partner YouTube, berhasil dapat Google AdSense dan gajian, biarpun kita gajiannya sedikit, tapi kita bisa merasakan, oh ya berarti betul kata konten-konten kreator yang sudah senior, betul apa bahwa YouTube itu bisa membuat kita gajian atau kita itu bisa dibayar oleh YouTube ya kawan-kawan. Berarti video kita sudah dihargai oleh YouTube. Biarpun kecil, syukuri saja dulu, kontennya diperbaiki dan terus diperbaiki. Insya Allah dalam membuat konten kalau sudah bagus, sudah dimonet, sudah tinggal kita hati-hati dalam mengupload video, jangan terburu nafsu untuk menghasilkan uang besar dulu. Yang penting berjalan dulu ya, berjalan dengan normal, dengan apa ya, diperhitungkan dan tentunya mematuhi peraturan YouTube dan pedoman YouTube. Nanti kita sharing lagi, pokoknya banyak sekali tentang peraturan atau tentang YouTube ini ya.
ibaratnya kompleks sekali. Intinya bukan permasalahan saja, bukan hasil saja, bukan tentang kita membuat channel saja, tapi perlu ya diperhatikan semuanya aspek-aspeknya. Oke, ini cuman motivasi buat kalian semuanya. Saya tidak di sini tidak untuk pamer atau tidak untuk ria ya. Untuk ini cuman buat ini cuman buat motivasi saja buat YouTuber pemula. Bila ingin bekerja keras atau menaklukkan YouTube, harus semangat, jangan pantang menyerah. Ya tentunya bila ingin memimpikan aku punya rumah, aku punya mobil, aku punya motor ya, bisa buat beli ini itu di YouTube itu bisa ya. Kenapa saya bilang bisa? Biarpun saya gajiannya masih kecil ya, misalnya berapapun saya syukuri saja dan kita akan selalu menaklukkan atau membuat YouTube, YouTube, YouTube. Punya channel yang kemarin alhamdulillah sudah dimonetisasi dan saya sekarang membuat konten baru karena terinspirasi untuk membuat YouTuber-YouTuber pemula itu maju dan menambah wawasan dan informasi dan tentunya untuk memajukan atau untuk sukses bersama YouTube. Oke, nanti sharing lagi, kita sambung lagi video berikutnya. Terima kasih yang sudah mendukung support channel ini. Semoga berkah barokah buat kalian semuanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.